Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah apakah dia jodohmu ya dari sisi kepribadiannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, 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 Aries. Oke, jadi di sini saya mau kasih edukasi untuk kalian yang belum menikah. Kak Ica, kalau sudah nikah ya berarti kamu lihat apakah readingan ini bisa mengantarkan kamu ke jodohmu atau tidak. Jadi jangan berpikir, wah Kak Ica saya sudah nikah, saya sudah ketemu jodoh saya. No, jodoh itu kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataukah seumur hidup. Kita nggak tahu. Karena hari ini dia berjodoh denganmu, besok mungkin sudah enggak. Karena karakter manusia yang beda. Dimana untuk bisa mendapatkan karakter manusia untuk jodohmu harus mempunyai karakter seperti yang nanti semesta sampaikan kepada dirimu. Supaya langgeng. Ya, ada beberapa yang merasa di sini yang sebenarnya saya merasakan ya energinya dari Aries sudah nggak nyaman, tetapi karena ya sudah nikah, jadi bingung mau ambil keputusan. Tapi saya disclaimer, saya bukan suruh kamu cerai ya, no. Di sini saya cuma mengedukasi, inilah jodohmu yang tepat dan ini jodoh yang tidak tepat, di mana siap-siap akan berpisah ya, atau bercerai atau berpisah dari koneksi jiwa walaupun masih serumah. Ini contoh, karena ada beberapa yang koneksinya ya sih kamu tetap nafkahi saya tetap akan melakukan seperti tidak terjadi apa-apa, padahal sudah nggak ada koneksi, apalagi yang tidak dinafkahi. Ini kalau untuk khusus untuk yang sudah nikah. Ibaratkan sebuah gunung kelihatan biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, padahal di dalam itu gunung meletus kan, magmanya sudah meluap-meluap, itu tinggal meledak aja. Nah ini sama seperti kondisi kamu saat ini yang sudah berumah tangga, karena saya melihat ada beberapa yang membuat kamu tidak nyaman. Jadi kalau ini tidak ada di pasanganmu, berarti ya siap-siap itu dia bukan jodohmu. Karena kita bicara secara emosional, bicara secara mental. Jangan sampai pasanganmu yang harus bisa membuatmu bahagia, malah dia membuatmu terluka. Karena jodoh itu bisa dikatakan jodoh ya, dia bisa dikatakan jodoh kalau sama-sama bisa membuat bahagia, sama-sama merasa bahagia gitu, bukan salah satu tapi bersama, bahagia bersama ya. Oke, bagaimana kita lihat ya. Di sini ada King of Pentacles, di sini ada Lovers, dan di sini ada High Priestess. Semesta mau sampaikan kepada kamu Aries tuh, jangan kamu sudah sukses dulu baru kamu cari pacar, cari pasangan. Pada saat kamu sukses ya, berarti yang dia incar bukan dirimu, dia incar hartamu ya.
Carilah orang yang mau diajak susah. Maaf, geser ya. Karena pada suatu saat nanti kamu susah, dia sudah merasa, saya kemarin dulu susah kok. Tetapi kalau kamu sudah di atas dan memberikan harapan, dan pada saat dia datang, kamu datang kepadanya dengan kondisi up, dia berharap hartamu, kehidupan yang nyaman. Pada saat kamu tidak memberikan kehidupan yang nyaman, dia pergi. Ataupun kamu tidak terkoneksi dengan dirinya. Kenapa? Mungkin karena dia emosi, dia cuek. Di sini semesta mau sampaikan, cari cinta yang betul-betul menyayangimu, mencintaimu, sepadan. Bukan hanya memberi, tapi menerima juga. Saling memberi, saling menerima gitu. Bukan salah satu memberi aja, satu menerima aja. Ya harus saling memberi, saling menerima, saling menopang. Selalu mendukungmu, selalu menjagamu. Bukan malah pergi kelayapan, pulang nggak berdaya baru pulang. Nggak berdaya dalam artian mungkin sakit, ataupun kantong kering, baru pulang ke rumah. Ini contoh ya. Ini kalau untuk yang belum menikah ya kamu harus cari karakter-karakter yang nanti saya sebutkan. Contohnya yang menyayangimu, cinta padamu, bukan hanya sekedar omongan, tetapi dari tindakan. Ya, begitupun yang tadi saya bilang, jangan kamu kumpul kaya dulu baru kamu berani untuk menikah atau lamar atau mengenal pasangan. Ya, kalau menikah pasti butuh duit, ya. Tetapi dirinya itu bisa tidak terima kamu kalau kondisi kamu drop, susah, nggak punya duit. Ada di sini, saya harus kece, saya harus ganteng, cantik. Ya itu berarti kamu menjual fisikmu. Pada saat seiring usia nanti, fisikmu akan kendor, mukamu atau akan keriput, badanmu mungkin akan melar, nggak kencang lagi. Dia akan berpaling. Kenapa? Ya karena dia tertarik pada fisik yang mana kamu memberikan itu saat ini. Di masa depan kamu gak memberikannya, dia pergi, berpaling. Makanya banyak orang yang selingkuh. Kenapa? Karena incar fisik di awal dengan pasangan saat ini, pasangannya saat di masa lalu itu. Dan pada saat ini mungkin posisinya pasangan itu tidak memberikan apa yang dia inginkan lagi, yaitu fisik yang bagus. Dan akhirnya dia berpaling karena orientasinya fisik kan. Cari orang yang lebih bisa memberikan apa yang dia inginkan. Ya sama kalau bicara harta juga, kamu tidak memberikan dia apa-apa ya dia pergi. Ini hati-hati. Jadi carilah, kamu tuh kayak gini ya, kamu tuh kalau belum nikah ya carilah orang-orang, kamu tuh kayak seorang orang bodoh atau pura-pura sebagai seorang yang gak punya. Tapi bukan berarti kita bilang miskin ilmu, miskin harta, tidak. Tetapi maksudnya jangan dipamer-pamerin, supaya kita tahu bahwa karakter manusia ini yang munafik begini, serakah gini, ini yang tulus loh. Karena pada saat kita bisa tahu karakter manusia atau topeng manusia itu pada saat kita di bawah, kita terjatuh. Kalau kita di atas, wah semua datang, nggak tahu ini topeng yang mana, muka asli yang mana. Semua penuh dengan senyuman, penuh dengan keramah tamahan dan baiklah. Nggak tahu siapa yang palsu, siapa yang benar-benar tulus. Nah ini kondisinya pada saat kamu di bawah, kamu bisa tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak. Jadi jangan kamu berpikir, aduh saya ini belum mempunyai apa-apa, nggak ada yang suka saya. Berarti orang itu kan bukan untukmu, bukan orang yang pantas untukmu. Ya tuh, di sini ada Temperance, ada Ten of Cups. Carilah pertemanan dulu. Artinya dalam artian kamu harus berteman dulu dengan dia supaya tahu karakter dia. Bukan yang langsung saya langsung dijodohkan, atau saya langsung nikah aja sama kamu. No. Ya. Ace of Pentacles. Ya, yang bisa menyimpan rahasiamu, bukan mengumbar aibmu. Bisa melindungimu, menjagamu, bukan malah menelantarkanmu, malah melindungi yang lain. Ini ada loh. Ya. Dia kasih makan orang lain tapi keluarganya tuh pelit amat ya. Saya merasakan di sini energinya tuh kayak macam seolah-olah di luar sana tuh dia royal ya. Tapi untuk keluarganya tuh kayak susah sekali untuk keluar itu uang ya. Tuh, Three of Swords. Serasa kalau tanpamu dia serasa mati. Ibaratkan kamu itu jantungnya. Ya. Dia kayak macam betul-betul inginkan kamu dari hatinya, dari jiwanya. Serasa tanpamu gak bisa hidup. Itu yang harus kamu cari. Kayaknya gak ada yang seperti gitu. Ada. Cuman kamu gak sadar. Terkadang kamu mencari orang yang jauh di sana, di depan mata kamu gak lihat.
Ya, King of Swords, berjuang untuk dirimu, berjuang untuk keluarga, berjuang juga untuk dirinya. Dan sebaliknya, dia juga berjuang untuk dirinya, untuk dirimu dan keluarga. Harus balance. Ya. Jangan malah menyakitkan. Berjuang, kamu berjuang sendiri, macam tadi saya bilang. Satu berjuang sendiri, satu santai-santai. Satu yang mencari nafkah, satu yang menghabiskan. Kalau bisa ya dua-dua dengan tupoksi yang sama, tetapi akan jauh lebih baik kalau mengimbangi. Contohnya, si wanita dia sebagai ibu rumah tangga, tetapi kenapa tidak kalau ada di sela waktunya dia bisa berpenghasilan juga. Ini kan ada yang bilang kamu nggak boleh keluar rumah, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Padahal dia sendiri nggak bisa menafkahi dengan baik. Dimana ya pasangan harus bisa membantu, ataupun mungkin kondisinya ya kamu cari uang juga untuk dirimu atau ya untuk bantu untuk keluarga kek. Harus ada kepekaan terhadap pasangan. Ini kalau sudah nikah ya. Ini kita bicara ke lebih orang ke nikah karena nikah ini kadang-kadang riskan ya. Karena di awal itu palsu semua. Pas nikah baru wah ternyata begini. Makanya saya bilang semesta mau sampaikan bertemanlah dulu supaya kamu tahu. Jangan sampai kamu sudah nikah baru kamu tahu sifat aslinya. Dan ini kenapa saya bicara ke kok langsung ke pernikahan Kak, yang sudah seolah-olah kayak orang-orang energinya orang yang udah nikah, karena energi yang negatif ini banyak yang sudah nikah loh. Yang saya rasakan di sini. Sudah nikah baru menyesal. Wah, saya salah langkah nih. Kayaknya nih orang ini nggak baik nih. Tapi sudah nikah, gimana dong ya? Itu kembali keputusan kamu. Di sini bukan ranah saya untuk mengambil keputusan untuk dirimu ya. Yang bisa mengambil keputusan untuk dirimu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Saya cuma di sini memberikan edukasi melalui pesan semesta untuk kalian. Yang mengambil keputusan adalah kalian sendiri. Dimana kalau dalam hubungan tidak sehat itu akan berpengaruh kepada penghasilan, kesehatan, kejiwaanmu, mentalmu, ya, interaksi dengan sesama, bahkan dengan anak. Kadang-kadang anak itu malah yang jadi korban. Kamu ribut dengan pasangan atau diam-diaman dengan pasangan walaupun tidak, tapi marahnya ke anak, kamu nih. Waduh, repot, kasihan anakmu. Akhirnya dia trauma. Ih, kok mama saya galak sekali ya. Kebanyakan ibu-ibu galak ya. Cerewet itu karena tekanan hidup dan tekanan dari pasangan. Coba kalau kalian dik service, happy ya, pasti kamu akan, anakmu tuh sebandel apapun pasti kamu akan menyayangi dia. Ya, macam contoh dia kasih dibilangnya, anakmu nih ya, kasih kotor rumah nih, pasti kamu marah. Jangan diberantakanin karena kamu capek membersihkan rumah. Tapi kalau seandainya pasangan juga bantu membersihkan rumah, pasti oh ya nggak apa-apa nak, nanti kita mama bersihkan dan ayah juga bersihkan gitu. Ataupun ibu nanti bersihkan ya. Karena merasa bahwa dia ada yang menopang, ada yang membantu. Tapi kalau dia sendiri, mana dia masak, dia ini contoh ke wanita, karena saya lihat di sini energi wanita yang emosi ya. Kalau kamu Cancer, kamu pria, berarti rubahlah karaktermu karena pasanganmu lagi emosi dengan kamu. Dan ini edukasi untuk yang belum nikah, ya carilah pasangan-pasangan yang bisa membantu juga dalam pekerjaan rumah tangga ataupun mencari nafkah. Karena kehidupan ke depan ini banyak, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu kita bertani berkebun masih bisa. Sekarang ini kayaknya bertani berkebun ini apa ya kalau dibilang, mungkin kalau di pedesaan ya, tapi kalau kita di kota ini kayaknya udah harus duit. Kalau di desa nggak jadi masalah. Ini saya bicara juga kenapa saya bilang seperti itu, karena energi yang negatif ini kebanyakan di kota ini, orang-orang metropolitan. Kalau orang desa ya malah ya seperti gitu, dia ke ladang ya, menikmati hidup, jadi nikmati. Tapi kalau orientasinya pergi ke kantor untuk mendapatkan uang, tapi ujung-ujungnya pulang mendapatkan capek, tiba-tiba di rumah lagi pusing, stres ya, rumah berantakan ya, pasangan malas, aduh repot juga ya. Jadi jangan dapat pasangan malas, entah perempuan entah laki-laki, sakit hati. Yang rajin aja belum tentu kita safe vibrasi, apalagi yang malas ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah orang yang seiman, yang bisa menuntunmu lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan. Carilah sepadan sepemikiran, sepadan kasta, supaya jangan kamu diinjak-injak.
Ini ada yang merasa bahwa saya ini pintar, kamu tuh yang bodoh dan goblok. Itu kan bahasanya kasar sekali kepada pasangan, dimana pasangan ingin dilindungi tetapi malah ada kata-kata kasar keluar dari mulut orang yang disayang gitu. Tidak tahu bahwa dirinya sendiri yang bodoh dan goblok. Ini ada loh contohnya ya, kalau dia dikata kasta bawah mungkin bilang kamu tuh miskin, dasar miskin. Ini ada beberapa seperti gitu. Atau bahkan mungkin dia miskin tapi bilang pasangannya miskin loh, lucu. Atau yang tadi saya bilang, dia cuma tamatan, mungkin nggak sekolah, ini contoh ya, atau di tamatan di bawah pasangannya tapi malah bilang pasangannya yang di atas itu bodoh dan goblok. Ada yang tidak sadar diri karena menutupi kekurangannya. Makanya saya bilang carilah yang sepadan, supaya kalau dibilang bodoh dan goblok ya sudah, kita sama-sama kok, kamu kan juga sama, tamatannya sama dengan saya, jadi sama-sama bodoh dan goblok, tidak merasa tersinggung, tidak merasa sakit hati, karena memang ya kita sama kok. Tapi Kak tidak ada yang seperti begitu, tidak ada yang sempurna. Ya, memang tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Di sini saya cuma bilang kalau bisa 80 atau 75% lah. Ciri-cirinya ada, kamu bisa up. Kamu bisa jodohnya langgeng. Kalau tidak, ya sudah, siap-siap aja berpisah atau bercerai. Kalau sudah nikah. Itu, Cicak Sapi menegaskan. Kenapa? Ibaratkan yang tadi saya bilang, sebagus-bagusnya ataupun bagaimana itu tunggu waktu saja meledak itu gunung. Kalau sudah mengepul-ngepul itu ya. Itu tunggu waktu aja, kita nggak tahu waktunya kapan ya. Udah panas itu, tinggal meledak aja ya. Jadilah cari pasangan yang mendukungmu, karirmu, cita-citamu. Jangan ngapain sekolah, ngapain kuliah, ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, jaga anak. Itu tugas kamu, jaga anak. Ini contoh ya, ini bukan hanya ke wanita ya, ke pria juga. Disuruh sekolah atau kuliah, enggak malas. Kuliah dengan sekolah itu nggak bisa menjadikan kaya. Kamu kerja aja, waduh. Carilah orang yang haus ilmu. Karena semua ini berkembang, HP aja berkembang, masa otak kamu nggak berkembang? Tuntunlah dia dan dia menuntunmu untuk bisa lebih maju, haus akan ilmu. Ya, jangan pakai pola lama. Ingat sekarang sudah zaman now, ilmu berkembang, teknologi berkembang. Kamu gaptek, kamu gak mau belajar, ya kamu lambat, kamu akan terpuruk. Sekarang orang cari uang saja di rumah juga bisa kok. Dulu itu kan kita harus kerja, harus berdasi baru. Sekarang enggak, diam-diam udah punya mobil, padahal kerja di rumah aja. Karena apa? Online shop, konten kreator. Nah itu, jadi harus haus akan ilmu. Kalau pasangan pemalas terus bodoh, tidak mau berusaha, ya siap-siaplah hidupmu begitu-begitu aja, bahkan terpuruk ya. Hindari orang-orang yang suka konflik ya, mengada-ngadakan konflik yang tidak, macam contoh ya, dia tuduh-tuduh selingkuh lah, inilah itulah, untuk ribut aja. Hindari orang-orang begitu yang nggak ada rasa rasa kedamaian. Tapi konflik selalu ada ya, memang konflik akan selalu ada, tapi konfliknya yang sehat, bukan malah tidak ada konflik diadakan konflik. Ini kan ada pasangan yang cemburu nggak jelas, atau marah-marah nggak jelas, atau mungkin ada konflik malah pergi lari dari masalah, bukan menyelesaikan. Nah ini konflik harus diselesaikan. Kita selama hidup pasti ada konflik, entah dengan diri kita atau sama siapapun ya, diselesaikan, bukan lari dari masalah atau hanya diam. Memendam itu akhirnya meledak nanti suatu saat. Habis itu baru diungkit-ungkit. Wah repot ya. Kenapa nggak diungkit sekarang? Kenapa harus besok-besok baru diungkit? Udah terlambat itu. Ya, jadi kalau ada masalah dibicarakan. Jangan cari juga pasangan yang cepat tersinggung. Kalau kita bicara pasangan itu kan bukan menjatuhkan, tetapi dua itu sudah menjadi bukan saya dan kamu, tapi kita. Jadi carilah yang betul-betul mau maju, dikritik, mau diarahkan, mau sama-sama mencari solusi, mau sama-sama juga introspeksi diri, sama-sama dikritik ya, bukan satu saja yang mau dikritik, sama-sama. Jadi kalau kamu kritik dia kritik kamu jangan marah. Ini kan kebanyakan ada yang mau mengkritik tapi kalau dikritik nggak mau. Nah ini repot ini di sini ya. Jadi konflik yang sehat, jangan konflik yang nggak sehat, makan hati ya. Carilah orang yang memang betul-betul menyayangimu, mencintaimu, menghormatimu dan keluargamu. Jangan menghakimi. Ya, itu keluargamu tuh gara-gara kamu tuh, atau ribut dengan ipar-ipar, ribut dengan
mertua. Ujung-ujungnya dampaknya ke hubungan karena diam-diaman dengan pasangan, karena ribut dengan mertua. Ini contoh ya. Yang mana hormati dirimu dan keluargamu, terutama orang tuamu. Begitupun dia, kamu menghormati keluarganya dan orang tuanya. Ya, kamu merasa aman dengan dia, nyaman bersama dia, bukan kepalsuan penuh dengan drama. Saya harus tetap berbuat baik supaya dia tetap senang sama saya. Jadi kamu tuh kayak macam, aduh ya ampun, contohnya ya, saya ingin makan ini aja kok susah sekali gitu, padahal saya punya uang, tapi kok nggak bisa karena nanti saya gemuk. Ada loh yang pasangannya, kamu jangan makan, nanti gemuk ya. Waduh, karena bicara fisik kan tadi, dia mau tuh fisik yang dia inginkan, bukan dirimu, bukan jiwamu. Jadi pada saat kamu gemuk ya dia pergi, karena dia mau yang langsing, yang seksi. Nah ini hati-hati ya, dimana juga harus kamu merasa nyaman berhubungan dengannya, merasa terbuka, merasa juga damai ya. Karena apa? Ada kejujuran, ada kesetiaan dalam hubungan. Dan yang paling utama, dia bisa menuntunmu jauh lebih baik. Dimana tadi saya bilang ya, lebih baik dalam sikap ataupun lebih baik dengan mendekatkan diri kepada semesta atau Tuhan ya. Dan paling utama dia memprioritaskanmu. Kalau dia tidak memprioritaskanmu, bilang sibuk, oh itu udah nggak prioritas itu. Berarti kamu udah diduakan, udah dalam hati tuh sebenarnya walaupun tidak ada masalah, tapi kamu tuh sudah bukan orang penting buat dia. Ya, nggak ada kepekaan. Jadi kalau dia memang memprioritaskan kamu, sibuk-sibuknya apapun pasti dia akan menjemputmu. Ini contoh, kalau saya yang jemput dong, oh aduh saya sibuk, saya nggak bisa, saya ini, padahal cuma HP doang, ataupun karena memang malas, itu berarti kamu bukan prioritas utama, dia tidak melindungimu itu. Jadi waraslah ya. Kalau dia memprioritaskan kamu, sesibuk-sibuknya pasti dia akan mencari solusi. Contohnya, saya yang jemput dong, oh ya nanti ya, tapi saya lagi sibuk, bisa nggak undur 1 jam, kamu tunggu main-main aja di situ dulu, 1 jam saya jemput, boleh ya? Dia akan mencari solusi. Bukan malah enggak, kamu pergi naik ojek saja, kamu pulang naik Grab aja atau Maxim atau apa, jalan kaki juga boleh, terserah. Saya lagi sibuk di sini. Pas segini ujung-ujungnya tidur, sampai di rumah ternyata sibuk tidur. Ya, malas, karena malas. Ini ada pasangan memang malas ini. Kalau mendapat pasangan malas, wah repot ya. Hidup di dunia ini tuh makan hati, percuma. Padahal hidup di dunia ini kita harus menciptakan surga, bukan menciptakan neraka. Nah itu ya, jadi seperti gitu yang bisa saya kasih tahu ya. Jadi carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu, mendukung impianmu, jujur ya satu sama lain, menghormati, saling mencintai ya. Bisa mau diajak tukar pikiran, berkompromi, hindari konflik ya, mencari solusi dalam setiap konflik masalah, bukan lari dari permasalahan, menghormati dirimu dan keluargamu, mendorongmu untuk bisa mendekatkan kamu paling utama ya dengan Tuhan, dan untuk pribadimu dengan menjadi pribadi yang lebih baik ya, setia dan menjadikan kamu sebagai prioritas utamanya. Seperti gitu Aries ya. Jadi kalau ciri-ciri ini ada di tanda-tanda pada pasanganmu, wah kamu bahagia, berarti langgeng tuh, masih lama ya jodoh kamu. Tetapi kalau Kak Ica kayaknya sudah nggak ada deh, semuanya nggak ada, wah itu sudah kamu makan hati sekali tuh. Kalau kamu makan hati berarti itu sudah nggak jodoh, walaupun mungkin kamu masih bersama dengan dia. Ingat, jodoh ini kan bicara koneksi jiwa, bukan berarti kita bersama kita jodoh ya, masih tinggal satu rumah. Itu sudah ada beberapa yang saya lihat di sini koneksinya ya banyak juga, satu rumah tapi sudah nggak terkoneksi karena cuma bilang yang penting kamu kasih saya tiap bulan ya, nafkah sudah, saya tetap jadi istri kamu, tapi kalau tidak ya tidak. Ini ada yang cuma begitu, yang penting masih kasih nafkah, tapi hatinya sudah tidak terkoneksi untuk bersamanya. Tapi ada juga yang memang ya memilih untuk berpisah karena sudah tidak nyaman. Ini kan kita bicara kenyamanan. Karakter-karakter ini yang dibawa sampai mati. Makanya kalau sudah nikah ya kamu harus bisa sabar. Kalau belum nikah, ini yang harus kamu pelajari, karakter ini yang harus kamu dapatkan. Kalau kamu tidak dapatkan, ya siap-siap saja kamu ke depan akan susah. Hidup ini kan penuh perjuangan.
ya kamu akan berjuang untuk melawan rasa sakit hati atau emosional, rasa emosi. Makanya saya bilang harus sabar kalau sudah terjadi, dan itu keputusan kamu lagi, bukan keputusan saya. Saya cuma bilang sesuai dengan apa yang semesta sampaikan. Untuk hubunganmu langgeng harus ada seperti begini. Jadi saling introspeksi, cari, kalau seandainya sudah nikah, panggil pasanganmu bicara, ya, baru sama-sama saling introspeksi diri supaya hubungan kalian langgeng, masih ada chemistry, bukan hanya kissing doang bersama tapi chemistry sudah nggak ada, cuman karena takut dibilang duda atau janda, atau karena masalah anak-anak ataupun keluarga, malu dengan apapun, atau pembagian harta. Ini hati-hati kalau sudah tidak ada chemistry tapi masih bersama, itu kan pemalsuan diri ya. Kamu nggak bahagia dalam rumah tangga tetapi ya harus berdrama, tapi ya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, saya cuman di sini bilang, dibandingkan kita sakit, tekanan karena amarah, memendam emosi, memendam sakit hati, kita tidak jadi berkat untuk diri kita dan tidak jadi berkat untuk orang lain. Ya, dari sekarang carilah orang-orang yang berkarakter seperti gini supaya hidupmu ke depan lebih baik, lebih nyaman. Kamu mendapatkan surga di dunia, bukan mendapatkan neraka di dunia ini. Ya, dimana kalian berdua menciptakan surga itu. Nah, itu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.